Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala, terutama yang membaca, wabil khusus kepada almarhumah simbah kami yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan beliau mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan kami mohonkan kepada yang terhormat beliau Bapak Sulistiono. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi wa dzurriyyati ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pepunden, para pinisepuh, para sesepuh ingkang tansah kula bekteni, para alim ulama, asatid lan para pejabat pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW yang saya hormati, yang terhormat Romo Kiai Al Ustadz Lukmanul Hakim yang sangat saya takdimi, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakdereng kula matur campur niki, Pak RW campur nggih. Jenengan nek mboten ngerti nggih mawon nggih. Nggih. Kawula ngadeg wonten ing mriki gempil kamardikan panjenengan sedaya awit kawula piniji panjenengan Bapak Kadiyanto Sagotrah katemben wawan pangandikan ngaturaken menapa ingkang dados posing gati ing kalenggahan dalu menika. Kanthi perwangsang ngatur, monggo kawula tansah dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah awit ing dalu menika panjenengan dalasan kawula tasih saged makempal manunggal kanthi kapayungan karaharjan wilujeng slamet boten wonten alangan satunggaling punapa. Ingkang nganggo kalih salam sarta selawat mugi tansah kita tetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh, para lenggah, kakung, semua putri ingkang tansah kawula hormati, kawula ngambali malih ngaturaken sugeng rawuh kanthi bombonge manah ingkang tanpa pepindhan kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih. Ing salajengipun kula ing mriki badhe ngaturaken apa yang menjadi hajat dari Bapak Kadiyanto beserta seluruh anggota keluarganya pada malam hari ini, bahwa pada malam hari ini Bapak Kadiyanto sekeluarga yaitu mengadakan tasyakuran sodakoan kirim doa kepada ibunda tercinta, dalam bahasa agamanya kalau tidak salah haul. Ini haul yang ketiga. Nggih, Pak Yanto nggih. Aja mantuk tok, ngerti ora? Ing dalu menika panjenengan Bapak Kadiyanto sak keluarga menika acaranipun Mbah Jan. Kalau mulai kewet enjing nggih menika setunggal. Acaranipun menika pembacaan ayat suci Al-Qur'an ngantos kataman. Sepindah. Ingkang kalih wau dipun lajengaken
waosan ayat suci Al-Qur'an Yasin lan tahlil. Lajeng sakmenika dipun lajengaken pengaosan Maidatul Hasanah nggih. Niki kula nggih rada seneng lho nggih. Seneng sapole niki jane kula niku. Nggih. Seneng sapole kula niki Mbah Yanto ngidap-idapi kait besok nanggap kataman, yasinan, pengajian. Biasanya nanggap ledek. Nggih. Alhamdulillah ing dalu menika panjenenganipun Bapak Kadiyanto sakeluarga ngawontenaken tasyakuran sedekawan kirim donga dumateng ibunda tercinta dengan banyak acara yang tentunya tujuannya fadilah-fadilahnya ditujukan kepada ibunda tercinta almarhum Ibu Parti. Niki jenenge padha karo mbok kula niki, berarti mbok kula nggih entuk niki. Mbok kula nggih Parti. Mugi-mugi almarhum Ibu Parti saged lepas parane jembar kubure dipun apura menapa ingkang dados lepat lan salipun dipun tampi menapa ingkang dados amal kesanipun lan dipun paringi nikmat kuburipun. Mugi-mugi putra wayah ingkang tasih gesang wonten ing alam donya tansah dipun paringi kekiyatan iman Islam. Tansah dipun paringi lan dipun tebihaking balak lan musibah. Dipun paringi gampil anggenipun pados sandang lan pangan. Tansah dipun paringi selamat wilujeng wiwitan ngantos dumugi pungkasan, dipun paringi selamat donya ngantos dumugi akhirat. Para rawuh, para lenggah ingkang tansah kula hormati, kaleksanan acara saged kalampahan ing dalu menika karana sabdene para sanak kadang pawong mitra tangga tepalih pramila Bapak Kadiyanto sakeluarga ngurmaosi boten saged mangsulaken karana lahir namung nyumanggaaken dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi-mugi sih kadarman panjenengan sedaya sageta dados amal kesaenan nggih. Nggih budidaya manungsa inggih kirang sempurna. Bapak Kadiyanto mbok bilih anggenipun nampi karawan panjenengan sedaya kirang weruh, kirang bubuh, kirang tangguh lan anggenipun paring papan palenggahan lan sedaya unjukan daharan kirang hanuju prana dumateng sedaya para rawuh. Lumantar kawula panjenengan Bapak Kadiyanto sakeluarga namung nyuwun agunging pangapura. Ing salajengipun pepuntan ing atur saking panjenengan Bapak Kadiyanto mbok bilih kirang bojo mewah krama lumantar klugi panjenengan Bapak Kadiyanto sakeluarga tansah nyuwun agunging pangapura. Saking kula pribadi mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten nuju prana kawula anggih nglenggana kiranging seserapan mewah basa tuwin sastra kala nyuwun agunging pangarsama ingkang tanpa pepindhan bebilih mekaten atur sambutan minangka sulih sarira panjenengan Bapak Kadiyanto cekap semanten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kawula wangsulaken dumateng pambiyawara. Terima kasih. Demikian tadi sambutan yang mewakili dari Shawibul Bait atau tuan rumah yang telah disampaikan kepada Bapak Sulistiono. Untuk itu kami ucapkan banyak
terima kasih. Para bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu inti pengajian pada malam hari ini yang akan disampaikan beliau Bapak Al-Ustadz Lukmanul Hakim. Kepada beliau waktu tempat kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Aska salati wa salami li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zidat arshih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim amma ba'd. Hadirin kiram ingkang kula muliakeun para sesepuh, para orang-orang tua kami, para asatidzah, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, wabil khusus dumateng sahibul bait sekeluarga, Bapak Kadianto. Alhamdulillah, monggo kita sareng-sareng bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersama-sama hadir berkumpul di kediaman sahibul bait Bapak Kadianto sekeluarga dalam rangka 1000 hari haulnya orang tua kita almarhumah Mbah Parti binti Kartosamin. Tentunya yang paling diharapkan dari kehadiran kita semua pada malam hari ini adalah doa kita untuk almarhumah. Alhamdulillah dari pagi sudah dihatamkan Al-Quran, sudah dibacakan Yasin, tahlil. Tentunya hadirnya kita pada malam hari ini insya Allah lebih menyempurnakan dari doa yang kita sampaikan kepada Allah, yang kita hadiahkan pahalanya untuk almarhumah. Maka sebelum kami menyampaikan beberapa hal penting pada malam hari ini, monggo sareng-sareng kita kembali membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya khusus untuk almarhumah Mbah Parti binti Kartosamin. Kita doakan dengan doa kita bersama pada malam yang penuh ijabah. Ini malam Idul Adha adalah salah satu malam yang doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan almarhumah dilapangkan kuburnya, dijadikan kubur beliau salah satu taman dari taman surganya Allah, diampuni segala dosa kesalahan beliau, diterima amal ibadahnya, juga mudah-mudahan bacaan dari suratul Fatihah kita ini Allah limpahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, saudara, sahabat, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Al-hadhiliyah wa ala kunniyatin salihah wa ila hadatin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhi almarhumah Mbah Parti binti Kartosamin wa usuliha wa furu'iha
wa ila arwah amwatana wa amwatukum wa amwatu man hadara fi hadal majlis wa usulihim wa fudaihim wa ila arwah hambatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha anallahu yaghfirullahu wa yarhamhum wa afihim wa fu'anhum wa ya'id rajadi bi jannah wa yanfa'ana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tabe ngapunten Ibu Bapak, saya kemarin malam di malam Jumat ada kajian, saya baca kitabnya Al-Imam Nawawi. Dalam salah satu keterangan beliau menyampaikan, Pak Bu, ngapunten, irhamu mautakum. Ayo Ibu Bapak, mari kita sayangi. Kita sayangi orang-orang tua kita yang sudah menghadap Allah. Mari kita sayangi keluarga kita yang sudah menghadap Allah. Kita sayangi saudara, kerabat, sahabat kita yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menyayangi orang-orang dari keluarga, dari orang tua, dari semua yang pernah hidup bersama kita di dunia? Ada satu cara, Pak. Karena kalau kita di dunia menyayangi orang-orang sekitar kita, mungkin kita dengan memberikan apa kebutuhannya, keperluannya, memberikan hadiah apa. Lah ini bagaimana cara menyayangi orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia? Kata Al-Imam Nawawi belum menyampaikan, irhamu mautakum bisodaqah. Ayo sayangi ki, monggo sareng-sareng kita menyayangi orang tua kita yang sudah meninggal, saudara sahabat, dengan bersedekah. Fa inna sodako takum tanfa'ulil mayyit. Karena sedekah tak semua, sedekah panjenengan sedanten itu sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Maka pada malam hari ini Bapak Kadianto sekeluarga bersedekah dengan yang beliau miliki, dengan yang beliau punyai, dengan semampunya beliau. Ada makanan disedekahkan, ada minuman disedekahkan, ada sedikit sebagian dari harta yang disedekahkan, niatkan. Ini semuanya untuk orang tua yang sudah menghadap Allah. Maka malam hari ini orang tua kita dipenuhi kuburnya oleh Allah dengan cahaya dari surga. Allah penuhi kuburan dari almarhumah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari sedekahan ini. Ngapunten nggih? Airnya dari tiap tetesnya rahmatnya Allah. Makanannya dari tiap butir nasinya, mungkin dari tiap potong kuenya, dari setiap rupiah yang dikeluarkan, Allah ganti dengan rahmat, keberkahan, ampunan, fadilah yang Allah berikan kepada almarhumah di alam kuburnya. Maka beberapa orang bertanya, bagaimana kalau yang tidak punya materi untuk disedekahkan? Nabi SAW menyampaikan, ngapunten Pak Bungge, santri itu harus dengan kitab. Kalau tidak dengan kitab dilarang oleh guru-gurunya. Ya. Kita baca keterangan, dalam keterangan seorang ulama besar, Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, di dalam kitab beliau Al-Jami'ul Kabirnya, dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW menyampaikan, annat tasbih sodaqah, wa takbir sodaqah, wa kalimatun thayyibah sodaqah, wa qiraatul Quran sodaqah. Ngapunten, yang tidak punya materi bisa tetap bersedekah dengan apa? Dengan bacaan tasbih. Kata Nabi SAW, waosan tasbih niku, bacaan tasbih itu Pak Bu,
Kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita hadiahkan, ya Allah, saya hadiahkan pahala tasbih ini untuk orang tua. Itu sedekah. Wa tahmid, bacaan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sedekah kata Rasulullah, itu sedekah. Wa takbir, bacaan takbir juga sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu sedekah. Wa qiraatul Quran, bacaan Quran juga sedekah. Wal istighfar, bacaan istighfar juga sedekah. Jadi kalau kita mau menyayangi orang tua kita, tidak ada materi yang hari ini mau kita sedekahkan. Monggo sarang-sarang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, hari ini kulo ndak bisa ini mengeluarkan materi karena tidak ada, tapi bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan tahlil, bacaan takbir ini ya Allah saya hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua. Sampai itu bacaan tasbih panjenengan sedanten itu Pak Bu ngapunten dalam bentuk rahmatnya Allah, dalam bentuk ampunannya Allah, dalam bentuk fadilah yang Allah kirimkan, Allah jadikan sebagai perluasan kubur dari orang tua kita semuanya. Alhamdulillah. Maka ngapunten Pak, itu bacaan Fatihah yang kita baca itu meluaskan kubur orang tua kita. Sederhana, hanya bacaan Fatihah, hanya bacaan surah Al-Ikhlas, hanya bacaan ayat kursi, apalagi sampai dihatamkan Al-Quran. Ya Allah, itu Allah langsung curahkan rahmatnya, Allah banjiri kubur kedua orang tua kita itu dengan rahmat, ampunan, fadilah, keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sempat, kalau ada waktu, ada kesempatan, ayo hatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa sendirian, monggo sarang-sarang kumpulkan keluarga, anak-anak, cucu semua kumpulkan. Mingguan ayo kita hataman Al-Quran. Bulanan ayo kita hataman Al-Quran. Minimal whole tahunan lah bisa hataman Al-Quran. Kalau tidak bisa panggil orang lain, kumpulkan anak-anak kita. Ingatkan anak-anak kita, ajari anak-anak kita. Nah, ini kita berdoa untuk nenek tak. Hari ini kita berdoa untuk kakek kita. Nanti kalau saya meninggal, jangan lupa nak kirimkan doa. Kumpulkan anak cucu, cicit kumpulkan. Ya Allah, si Embah meninggal dunia. Beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tetap ingatkan anak cucu kita. Ayo bacakan tahlil, bacakan yasin, bacakan tasbih. Syukur ada sesuatu dari materi yang bisa disedekahkan, maka kita menjadi orang tua yang paling bahagia di alam kubur kita. Amin Allahumma amin. Maka ngapunten Pak, Bu ngapunten, acara seperti ini bukan tradisi yang sembarangan diajarkan orang tua. Ini tradisi yang penuh dengan manfaat, tradisi yang penuh dengan pahala, tradisi yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Pak, kita semua yang hadir ini Pak Bu, kalau ada 100 orang, maka malam hari ini 100 itu Allah hadiahkan pahalanya untuk almarhumah di alam kuburnya, tanpa mengurangi pahala dari kita masing-masing. Jenengan sedanten pulang nanti dapat pahala dari Allah, tetapi pahala itu Allah kirimkan juga untuk almarhumah di alam kuburnya. Ya Allah, maka ngapunten, itu acara kita yang diadakan paguyuban, yasinan, tahlilan, itulah yang paling ditunggu oleh kedua orang tua kita. Ngapunten panggih, saya sedikit cerita masalah tasawuf ini. Kita ini kalau hidup di dunia seperti ini, yang kita butuhkan untuk memakmurkan diri kita itu materi. Dan ngapunten, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari 2 bagian. Ada namanya jasmani, ada namanya rohani.
Jasmani itu kebutuhannya ya ini. Pangan, sandang, papan, itu kebutuhan jasmani. Kalau itu terpenuhi, jasmaninya makmur. Dan bukan hanya sandang, pangan, papan yang dibutuhkan jasmani. Karena jasmani bukan hanya fisik ini. Jasmani ada namanya mental, ada namanya akal. Maka sebagaimana fisik butuh nutrisi, butuh masukan, butuh asupan, mental, akal juga butuh nutrisi. Apa nutrisinya akal? Nutrisinya akal itu ilmu. Maka kalau ada orang hanya mementingkan fisiknya ini, badannya makan, tidur, olahraga, makan, tidur, semuanya terpenuhi, tapi kebutuhan mentalnya tidak terpenuhi, biasanya tidak seimbang. Maka ngaji seperti ini, duduk mendengarkan mau'izatul hasanah seperti ini, kita dalam rangka memberi nutrisi akal kita. Tetapi ini hanya satu bagian dari yang kita miliki, ada bagian lain namanya ruhani. Ruhani tidak butuh nasi goreng. Ruhani tidak butuh ayam bakar. Ruhani tidak butuh coto. Ruhani tidak butuh kondro. Ruhani juga tidak butuh kitab, tidak butuh pengajian. Ada orang baca kitab apa satu hari 10 kitab ini, tidak ngaruh untuk ruhaninya. Itu hanya berpengaruh untuk akalnya saja. Akalnya tambah pintar, akalnya tambah luas pengetahuannya, tapi ruhani tidak butuh itu. Apa yang dibutuhkan ruhani? Ruhani hanya butuh satu hal, zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi makanan rohani itu hanya satu, zikir kepada Allah. Makanya sholat Allah mengatakan wa aqimis sholata lidzikri. Monggo-monggo ayo sarang-sarang semuanya laksanakan sholat. Sholat itu zikir kepada Allah. Itu makanan rohani. Makanya ketika orang tua kita meninggal, yang tidak ada lagi itu hanya fisiknya. Badannya sudah tidak ada, akalnya pun sudah hilang, tapi ruhaninya ada. Maka ketika kita mau mengirimkan kepada ruhani orang tua kita, bukan songkolo, ngapunten nggih, bukan nasi goreng, bukan pisang goreng, bukan bakso maupun apa. Saya mau kirimin orang tua saya sudah meninggal, saya kirimkan ini nasi goreng 1 bungkus, ya tidak diterima Pak. Kirim nopo lagi tidak diterima. Atau kita kirimkan ngapunten, saya bacakan kitab di situ apa? Nggak ngerti orang tua kita di situ. Nggak butuh. Tapi yang dibutuhkan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah astagfirullah. Itu yang dibutuhkan. Maka zikir ini sampai kepada orang tua kita dalam bentuk sajian seperti makanan kita di dunia. Ngapunten Pak, saya baca Bu, dulu waktu saya ngaji, saya pernah ngaji salah satu kitab, nama judul kitabnya itu diceritakan oleh banyak ulama, dibaca oleh banyak para ulama. Ada salah satu kitab namanya Misbahul Dholam, karya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Jardani. Itu syarah dari kitab Misbahul Dholam. Itu Pak Bu, saya baca itu 3 bulan tidak selesai. 680 lembar, bukan halaman, 680 lembar. Itu 3 jilid Bang. Di situ salah satunya dikisahkan, ngapunten, ada seorang ulama alim waro walimin olia illah, ternyata Pak Bu punya tetangga. Tetangganya biasa-biasa. Bukan orang alim, bukan orang yang ibadahnya hebat, bukan orang yang hebat, bukan orang biasa-biasa. Ketika tetangganya ini meninggal, ini orang alim ini, orang soleh ini mimpi Pak. Mimpi ketemu di alam kubur. Apa mimpinya? Di sana beliau bertemu dengan ahli kubur ini, ternyata Pak Bu, setiap waktu ada kiriman dari dunia. Begitu kiriman datang dari dunia, semua orang berebut, semua orang berebut. Ini tetangganya tidak berebut, tidak ikut ambil bagian ngantri berebut dengan kiriman dari dunia. Ditanya ini tetangganya, Pak, tabe ngapunten, itu orang lagi pada rebutan apa?
Kata tetangganya ngomong, Syekh itu orang-orang ahli kubur lagi pada rebutan kiriman dari dunia. Setiap orang mengatakan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu sampai kepada semua orang mukmin di alam kuburnya jadi rebutan, Pak. Semua dapat bagian tapi tidak banyak. Lah kata Syekh ini, lah kenapa jenengan tidak ikut rebutan? Kata orang itu, Syekh saya tidak perlu rebutan. Sebentar lagi datang kiriman dari anak saya. Ternyata tidak lama Pak, datang kiriman lebih banyak, lebih luar biasa, lebih istimewa dari yang direbutkan ahli kubur. Banyak sekali jumlahnya. Tetangganya ngomong, niki Syekh, tiap saat, tiap waktu saya dapat ini dari anak-anak saya. Oh alhamdulillah, orang tua kita tidak harus berebut doa. Dari orang yang berdoa Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tidak. Kenapa? Anak-anaknya tiap sholat 5 waktu sudah kirim Al-Fatihah untuk orang tua. Pagi-pagi ada kelebihan uang sedikit, walaupun tidak banyak, mungkin kembalian belanja, disedekahkan. Niat, ya Allah saya sedekah ini tidak banyak untuk orang tua. Ya Allah Pak, orang tua kita di alam kuburnya dapat kiriman khusus tiap hari. Begitu itu kiriman datang, orang tua itu langsung mengangkat tangannya, memohon kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah pagi ini saya dapat kiriman khusus dari anak saya. Saya mohon ya Allah, panjangkan umur anak saya. Luaskan rizkinya, berkahi kehidupannya, jadikan anak cucunya anak-anak soleh seperti anak saya. Dan ya Allah, jadikan ini pahala yang berlipat ganda dikembalikan kepada anak saya di dunia. Ya Allah, jenengan semua sudah dapat pahala, dapat doa dari orang tua kita, dan doa orang tua kita di dunia dan di alam barzah tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, makanya Pak, acara seperti ini dilestarikan Pak nggih. Ngajari anak-anak kulon jenengan sedanten. Ini loh nak, nanti kalau meninggal kumpul ayo. Minimal bacakan tahlil la ilaha illallah la ilaha, minimal seperti itu. Jangan dikirimi yang lain, jangan. Ayo kirimkan bacaan tahlil, bacaan yasin, bacaan zikir kepada Allah, karena itulah yang dibutuhkan oleh orang tua kita di alam kuburnya. Terakhir ngapunten, karena ini malam Idul Adha Bapak nggih. Ya terakhir kalau ningali jam riyin niki. Nggih. Mumpung lagi ngaos niki sedanten niki. Ngampun Pak Bu nggih. Maka ketika kita membacakan surah Al-Ikhlas, ketika kita membacakan Yasin, ini kan ijtihadnya para ulama kita. Kenapa tidak cukup dengan doa saja? Ya Allah, ampuni doa kedua orang tua saya. Kenapa orang tua kita tidak mengajarkan itu saja? Padahal salah satu cara anak soleh adalah mendoakan orang tuanya. Kenapa tidak cukup dengan doa? Ngapunten Pak Bunge, ini rahasianya. Kenapa orang tua kita ngajari kita kalau mau berdoa, ayo baca Yasin, ayo baca tahlil, ayo baca minimal ayat-ayat Al-Quran untuk kita doakan orang tua dan kita kirimkan hadiahnya. Ngapunten Pak. Ketika kita berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, semuanya dapat. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohiro. Orang tua kita dapat. Tetapi dari mana rahmatnya Allah turun? Rahmatnya Allah turun bukan dari doa kita, tapi dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu rahmatnya. Ketika kita berdoa, ya Allah, doa ini saya sampaikan kepadamu ya Allah, kami mohon ampuni dosa orang tua kami. Dari mana itu turunnya ampunan Allah? Dari kalimat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Begitu Pak. Begitu kita membacakan istighfar, kita berdoa, ya Allah ampuni dosa orang tua kami. Maka ampunannya Allah bukan dari doa kita,
tapi dari istighfar yang kita baca. Nah, hebatnya orang tua kita ini, Pak. Terus dari mana fadilahnya didapatkan? Fadilahnya didapatkan dari bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu fadilahnya diberikan oleh Allah. Terus dari mana cahaya-cahaya dari surganya Allah? Dari mana keluasan kuburnya Allah berikan kepada orang tua kita? Dari bacaan sholawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah luaskan kubur kedua orang tua kita. Jadi kalau kita hanya mendoakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doanya diterima. Tapi rahmatnya dari mana? Ayo baca surat Al-Ikhlas, baca surah Fatihah. Dari mana ampunannya Allah? Ayo baca istighfar. Dari mana fadilahnya Allah? Ayo bacakan tasbih. Dari mana keluasan kuburnya didapat? Ayo baca sholawat. Maka ketika kita sudah baca Al-Quran, membaca istighfar, membaca tasbih, membaca tahlil, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi dari situlah ampunan Allah turun. Rahmatnya Allah turun, keberkahannya Allah berikan kepada kedua orang tua kita di alam kuburnya. Jadi paham Pak Buge? Kenapa kita kalau berdoa tidak hanya Allahumma fit, tidak. Diajarkan orang tua kita, ayo yasinan riyin, ayo baca Fatihah riyin, ayo baca Al-Ikhlas riyin, ayo kita baca istighfar, baca tahlil. Kenapa? Itulah ampunan Allah datang dari zikir yang kita baca. Alhamdulillah. Kemudian Pak Bu ngapunten niki, ngapunten ingkang kata supaya kita paham masalah ini. Ketika kita menjalani hidup di dunia, itu pasti suatu saat nanti kita akan menyusul kedua orang tua kita. Maka kama tadi nutudan. Ini prinsipnya. Kalau kita ingin nanti kita meninggal dunia dapat kiriman doa dari anak-anak kita, mulai sekarang doakan orang tua kita. Kalau kita ingin nanti matinya kita, wafatnya kita didoakan oleh orang banyak, ayo kalau ada kesempatan hadir mendoakan orang, diundang. Pak Bu ngapunten benjing kawula aturi rawuh monggo wonten teng daleme Sohibul Bait badhe yasinan. Hadir Pak. Kenapa? Itulah cara kita menanam. Nanti kita meninggal dunia, anak kita ngapunten ngaturi saudaranya, mengundang kerabatnya, kerabat akan dapat panggilan, bukan keluarga yang mengundang, tapi Allah Jalla Jalaluh. Makanya kita dengan bergegas datang, ringan langkah kita. Kenapa? Oh, dia lagi manen tanamannya. Tapi kalau jenengan ngapunten kita semua dipanggil yasinan ndak mau, tahlilan ndak berangkat, suluh sekedar doa kumpul mawon ndak pernah mau. Jangan berharap nanti begitu kita meninggal anak-anak kita manggil keluarga. Ada. Itu biasanya kalau dipanggil aja ndak mau datang kan gitu. Itu ngapunten Pak niki. Jadi kalau kita mau dapatkan yang seperti ini, ayo kita nanam. Kalau dipanggil hadir. Ngapunten Pak Bungge, itu kadang-kadang kenapa orang tidak menyempatkan undangan untuk tahlilan? Kenapa orang tidak menyempatkan hadir untuk yasinan? Karena tidak paham bahwa yasinnya yang hari ini dibaca, tahlilnya yang hari ini dibaca adalah cara kita menanam supaya nanti begitu kita meninggal dunia ada orang yang membacakan yasin untuk kita. Ada orang yang membacakan tahlil untuk kita. Ada orang yang bersedekah untuk kita. Dan itulah yang paling kita harapkan di alam kubur kita. Ngapunten Ibu Bapak, sebagai penutup saya baca keterangan dari seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Rajab. Ngapunten Pak Bunge. 10 menit. Nggih, masalah ngapunten niku jenengan sedanten niki malam Idul Adha niki ngapunten badhe motong kan ngoten niku nggih. Insyaallah. Ngapunten Pak Bungge, ngapunten. Begini Pak. Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif
Beliau menjelaskan Pak Bu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di alam kubur kita. Dan bukan alam kubur. Dari sebelum kita masuk ke alam kubur kita ini, kita sudah diberikan oleh Allah keberkahan. Dengan cara apa? Yang pertama, ngapunten Pak Bu nggih, bi muhafadzati ala sholawatil khumsi. Dengan menjaga sholat 5 waktu. Kalau Anda jenengan sedanten Mbak kepingin dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, kuncinya yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Repotnya kayak apapun, sibuknya kayak apapun, jangan pernah tinggal sholat 5 waktu. Karena begitu kita berani meninggalkan sholat 5 waktu, maka seluruh amalan kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Apalagi berkah, pahala pun tidak didapat. Ada orang ngapunten Pak, baca Qur'annya banyak, sedekahnya banyak, haji umrohnya sering sekali, sholatnya ditinggal, tidak dapat apa-apa. Kenapa? Allah menyampaikan awwalu ma yuhasabu abdun, yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, semua amalnya dianggap bagus. Tapi kalau sholatnya mboten sae, semua amalnya pun digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun amal kita biasa-biasa mawon, ibadah kita biasa-biasa saja, minimal 1 dipegang ini. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Syukur bisa berjamaah jauh lebih baik lagi. Kalaupun belum bisa menjaga sholat berjamaah, minimal jangan pernah berani meninggalkan sholat 5 waktu. Saya sampaikan Pak Bunge, keterangan salah satu ulama besar, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam salah satu kitab beliau, Ayatul Kubro min Qisatil Isra. Beliau mengisahkan Pak perjalanannya Rasulullah. Pernah waktu beliau Isra Mi'raj itu Pak Bu, diperlihatkan satu tempat di neraka jahanam yang kata Allah Subhanahu wa taala itu tempatnya orang yang meninggalkan sholat. Apa siksaannya di sana Bu? Siksaannya Pak Bu ngapunten, di sana Allah berikan orang yang meninggalkan sholat itu sandal japit. Bukan mereknya Carville, bukan juga Swallow. Mereknya nopo? Mereknya Nahru Jahanam. Mereknya api neraka jahanam. Begitu sendal itu dipakaikan di badan kita Pak Bu, darah kita mendidih, otak kita menggelegak, tulang dan daging kita hancur seketika itu juga. Ya Allah, Allah utuhkan lagi Pak. Dipakai itu lagi sandal, ngapunten, mendidih otak dan darah, daging tulang-tulang kita hancur lagi. Terus seperti itu. Berapa lama? Tergantung berapa banyak sholat ditinggalkan. 1 kali sholat fardu ditinggalkan, Allah akan siksa 1 hari penuh di akhirat. Ya Allah, sehari itu Pak, 1 harinya akhirat. Kita baca dalam surat Sajadah, yaumun kana miqdaruhu ka alfasanatim mimma ta'undun. 1 hari di akhirat sama seperti 1000 tahun dunia. Ya Allah. Jadi jenengan etung mawon Pak Bugeh. Kulo kadose sudah sampai 10, itu ya 10 tahun ya. 10 hari itu berarti 10 10.000 tahun dunia nih nggih. Ya Allah. Permasalahannya kados niki Pak. Ngapunten Pak nggih. Saya sudah pernah meninggalkan sholat ini, bagaimana caranya? Kalau bisa dikodok. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali dikodok. Bagaimana cara mengkodoknya? Tadi subuh kita sholat subuh, kodok sholat subuh yang kita tinggalkan. Kalau bisa jangan hanya di waktu subuh. Saya ingat dulu subuh 10 kali saya tinggalkan. Bukan hanya di waktu subuh. Mungkin waktu duhur kita kodok subuh. Waktu asar kita kodok subuh. Atau sebaliknya, kita tinggalkan sholat duhur, ayo di waktu duhur dikodok. Nanti di luar duhur dikodok juga. Ada masalah lebih besar dari itu. Apa? Tidak tahu berapa jumlahnya ditinggal. Aduh, repot nih kok. Kalau sudah seperti itu Pak Bu, ngapunten. Ayo perbanyak istighfar, perbanyak sholat-sholat sunnah. Kenapa? Saya baca keterangan ini dalam riwayat Sahih ini Pak Bu.
Bahkan Al-Imam Ka'bul Ahbar pun meriwayatkannya. Nabi SAW menyampaikan di akhirat nanti Allah perintahkan malaikat untuk menghitung amal kita. Kata Allah, ya malaikat idhabu fazinuhum. Wahai malaikatku, ayo datangi hambaku. Hitung timbang amalnya. Mulai dari mana? Mulai dari sholat 5 waktunya. Kalau sholat 5 waktunya bagus, anggap semua amalnya bagus. Tapi kalau sholat 5 waktunya tidak bagus, gugurkan semua pahala amal ibadah lainnya. Maka malaikat mengadu ke Allah, ya Rabbana wajadnahum ala anfusihim minadzunubi ka'amsalil jibal. Ya Allah, saya dapatkan ini hambamu, dosanya bergunung-gunung ya Allah. Termasuk meninggalkan sholat 5 waktunya. Maka kata Allah, kalau begitu lihat dulu, sholat sunnahnya ada tidak? Diperiksa malaikat, ya Allah ada sholat sunnahnya ya Allah. Sholat tahajudnya ada, sholat qobliyah ba'diyahnya banyak, sholat duhanya banyak, sholat tasbihnya banyak. Kata Allah, tutupkan sholat sunnahnya untuk sholat fardunya yang bolong. Ambil sholat sunnahnya untuk melengkapi sholat fardunya yang tidak lengkap. Ambil sholat sunnahnya untuk memperbaiki sholat fardunya yang rusak. Jadi kalau sudah banyak sholat tenjenengan yang ditinggal Pak Bu ngampun dan ayo mulai sekarang perbanyak sholat sunnah, perbanyak istighfar kepada Allah. Walaupun istighfarnya mungkin tidak mampu menutup dosa sholat fardu yang kita tinggalkan, minimal istighfar itu membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau dapat keberkahan dunia akhirat, pertama jangan tinggal sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, fa'aksiru bizikrillah. Monggo sareng-sareng kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirin nopo mawon yang jenengan pinter, yang jenengan semua senang dengan zikir itu. Yang senang baca istighfar, berbanyak istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Hafal buge kalau istighfar niki? Kita baca sareng-sareng Pak monggo. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi Pak semua. Astaghfirullah. Niku Pak perbanyak. Orang yang banyak istighfarnya Pak Bu, ya Allah itu orang paling beruntung di hari kiamat nanti. Bahkan Nabi menyampaikan orang yang pagi bisa baca istighfar 100 kali, meninggal siangnya pasti husnul khotimah. Orang yang sore bisa membaca 100 kali istighfar, malam meninggal pasti husnul khotimah. Istighfarnya dosa yang panjang-panjang. Cukup dengan kalimat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau itu masih panjang bisa dikurangi Pak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau masih terlalu panjang Bu, masih bisa dipotong. Cukup dengan astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Pak, biasakan pagi baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pakai hitungan Pak, 100. Kalau siang itu meninggal husnul khotimah. Kalau kita baca sore astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 100, malam meninggal Pak husnul khotimah. Apalagi ibu bacanya 1 kali napas Pak. Astaghfirullah, astaghfirullah langsung husnul khotimah. Napasnya enggak balik lagi. Ya. Jangan dicoba nggih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa enggak bangun-bangun ini Bapak baca istighfar 100 kali tanpa napas? Ya sudah, napasnya enggak balik lagi. Biasa mawon. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apalagi kalau kita baca keterangan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Pak dalam kitab Fathur Rabbaninya, ya Allah.
Itu Pak orang yang mampu membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu mampu membuka 200 fadilahnya Allah. 200 tidak bisa disebutkan di sini Pak. Ini antara subuh yang repot nih. Minimal ayo baca istighfar. Walaupun hanya dengan astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau tidak suka istighfar Pak Bu, ngapunten. Kadang orang berzikirnya milih-milih Pak. Monggo baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, minimal bacaan tasbih. Kalau tidak bisa zikir-zikir yang panjang, yang pendek mawon pun cukup. Hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Minimal ada zikir yang kita baca. Inilah kunci keberkahan dunia akhirat. Kemudian yang ketiga, kunci mendapatkan keberkahan dunia akhirat adalah biwaladin soleh, dengan anak-anak yang soleh-soleha. Bagaimana caranya kita mendapatkan anak-anak yang soleh? Kita mulai dari kitanya. Kitanya harus jadi orang soleh. Karena susah akan dapat anak soleh kalau orang tuanya tidak soleh. Lah ukuran soleh niku nopo sih? Ukuran soleh niku bukan Pak Soleh bang, ukurannya Pak Soleh. Sanes ukurannya Pak Soleh sanes nggih. Ini ukuran soleh dan soleha. Nopo ukurannya? Ukurannya kados niki Pak. Kalau orang sudah menjaga sholat fardunya, melaksanakan puasa wajibnya, menjaga kehormatannya, ini orang soleh. Bahkan Nabi menyampaikan, idza ra'aitum rajulan, apabila jenengan melihat orang Pak, yata'ahaduna ilal masajid, orang itu mondar-mandir ke masjid. Bukan mondar-mandir mau main Pak, memang pergi sholat jamaah. Ishadu, kata Nabi SAW, saksikan jenengan sedanten, oh niki tiyang soleh. Napa malih? Kalau jenengan menyaksikan ada orang yang suka membaca kitabullah, Al-Quran selalu dibaca, oh niki tiyang soleh. Napa malih? Kalau jenengan melihat orang yang tidak suka berbicara yang kotor, oh ini orang soleh. Napa malih? Kalau jenengan melihat orang yang rajin silaturahmi, oh ini orang soleh. Jadi ukuran soleh itu sederhana. Tidak harus bangun malam dengan zikir yang panjang, puasa sunnah yang banyak, sedekah yang melimpah. Tidak, cukup jenengan lakukan amal yang sederhana, tetapi rutin istiqomah. Itulah bukti kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jenengan lihat, larenen jenengan sholat boten. Kalau larenen jenengan sholat, oh ini anak yang soleh. Lihat anak kita baca Quran tidak? Kalau anak kita baca Quran, alhamdulillah ini anak yang soleh. Lihat larenen jenengan, bicaranya bagaimana, cara ngomongnya ini bagaimana, cara dia berbicara seperti apa. Kalau dia berbicaranya sopan, baik, oh alhamdulillah ini anak soleh. Walaupun kadang-kadang menjengkelkan. Oh nopo-nopo bu, jenengan memang dulu waktu kecil juga begitu kok. Ngapunten, larenen jenengan sekarang itu jenengan zaman dulu. Serius ini Bu, serius ini. Kalau sekarang anak gadis Bu, kalau dibilangin ndok monggo pada nyapu, oh jenengan itu dulu. Itu kalau anak laki-laki Pak, jenengan dibilangin nak anu apa Pak, itu jenengan dulu. Serius itu. Kenapa? Allah menjadikan anak kita itu adalah cerminan kita dulu. Jadi kalau jenengan dapati anak jenengan niku mbangkang, langsung istighfar, astaghfirullah, ya Allah, memang dulu kulo begitu. Ya Allah, nanti Pak Bu, Allah akan bukakan hati anak kita. Bukan dari marahnya kita, tapi dari istighfarnya kita, mengakui kesalahan kita zaman dulu, itulah Allah bukakan hati anak kita. Allah akan beri hidayah kepada anak-anak kita. Jadi monggo cari anak-anak soleh, cari anak-anak yang soleha sebagai bekal kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Terakhir, Allah akan memberikan keberkahan untuk kita dunia akhirat bikasroti sholati ada Nabi SAW, dengan banyak bersolawat
bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ma syi'ta fid daraini tas'ad. Niki guru kula Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dijani. Beliau menyampaikan, idza ma syi'ta fid daraini tas'ad fakassir bis sholati ala Muhammad wa in syi'tan qabula biha yaqinan fatakhdim bis sholati ala Muhammad. Idza masyita fid daraini tas'ad. Ngapunten ibu bapak, Anda ingin kebahagiaan dunia akhirat, salah satu kunci utamanya adalah bikasrati sholati ala nabi. Monggo kata-kata perbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak salawatnya Pak Bu, luar biasa. Jenengan mirsani Pak ngapunten PT Toha Putra Semarang yang mencetak banyak nih kitab-kitab, buku-buku Al-Quran itu Pak Bu. Itu Habib Ahmad bin Toha Al-Munawwar. Itu Pak Bu, saya dapatkan di Semarang tidak ada rumah yang lebih megah dari rumah beliau. Zaman orang belum punya landasan helikopter, beliau landasannya ada, helikopternya 3. Itu ngapunten yang dekat-dekat Semarang, monggo-monggo tinggal ini kok, mirsani monggo. Itu Pak Bu ketika kami tanya, ya Habib rahasiane nopo niki? Itu Pak Quran itu hanya dicetak saja sama beliau, bagikan, kitab cetak, bagikan, tidak pernah itu, tidak pernah itu beliau itu. Dibagikan saja. Apa niki rahasianya sampai seberkah ini? Beliau mengatakan apa? Satu saja zikir kula. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala. Kata niku mawon. Hanya baca salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dunianya berkahnya luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan Toha Putra, Pak? Masya Allah niku. Itu salah satu contoh kehidupan di dunia, apalagi di akhirat. Wa in syi'tal qabula biha yaqinan fatakhdim bis sholati ala Muhammad. Kalau ibu bapak kepengin doa jenengan diterima oleh Allah tanpa keraguan, kita berdoa, doanya pasti diterima. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dengan cara apa? Fatakhdim bis sholati ala Muhammad. Maka tutup doa jenengan sedanten itu dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Bahkan Nabi menyampaikan Pak, doa itu begitu disampaikan oleh orang kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu akan tergantung benak sama wal ardi, antara langit dan bumi. Hatta sampai apa? Yakra'u sholata alayya. Orang itu membaca sholawat kepadaku kata Rasulullah, baru doa itu diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada doa sebagus apapun diucapkan oleh lisan terbaik manapun di dunia ini, kalau doanya tidak diselingi sholawat kepada Nabi kita Muhammad, doa itu dicampakkan oleh Allah. Maka mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita awali dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salat badar semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Kita tawasul, tawasalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah.
qadri ya Allah salatullah ala taha rasulillah ala yasin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang tidak sempat hadir malam hari ini, khususnya sahibul bait sekeluarga, diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Yang punya hajat disampaikan hajatnya, yang punya cita-cita disampaikan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang solehin soleha. Allah memberikan kita semua rizki yang halal, yang berkah, yang manfaat, yang banyak dan mudah untuk mendapatkannya, dan setelah panjang umur sehat walafiat Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wa khususon untuk orang tua kita almarhumah Mbah Parti binti Kartosamin, mudah-mudahan Allah luaskan kubur beliau, Allah ampuni dosa kesalahan beliau, diterima segala amal ibadah beliau. Juga untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, dan seluruh kaum muslimin. Waliman usona bidu'a ala hadihin niyah wa ala kunyatin salihah wa ila hadatin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tawfallaqana min ba'di tawfallaqan ma'sumah. Allahumma ati sahibal bait su'lahu wa matlubahu fidarin dari dunia ila daril akhirah. Allahumma ati sahibal hajah su'laha wa matlubaha fidarin dari dunia ila daril akhirah. Allahumma ati kulla sa'ilin minna su'lana wa matlubana fidarin dari dunia ila daril akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ighfir li almarhumah Mbah Parti binti Kartosamin. Allahumma ighfirlaha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha khufratan min khufari niran. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Tabe ngapunten ibu bapak untuk menyempurnakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan zayyinu a'yadakum bitakbir wa tahlil wa tahmid. Ayo monggo sareng-sareng kita hiasi, kita makmurkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil. Monggo sareng-sareng walaupun mungkin hanya beberapa kali kita baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Bapak. Mohon maaf lahir dan batin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nasrul minal fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron kasiron, jazakumullah. Terima kasih banyak kami aturkan kepada beliau Bapak Ustadz yang telah memberikan panjang lebar tentang hikmah yang telah beliau uraikan mengenai kirim doa kepada almarhum pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini mampu kita serap, mampu kita aplikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga mendapatkan ridho dari Allah sehingga selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya yaitu istirahat. Kepada semua yang hadir dari Bapak Sohibul Bait, Bapak Kadianto berserta keluarga besar, mempersilahkan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Dan apabila ada kekurangan atau yang tidak berkenan di hati Bapak semua, kami mewakili keluarga besar dari Bapak Kadianto mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kepada hadirin dipersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah dipersilakan. Terima kasih.